Nah, sekarang kita bicara tentang proyek. Sebenarnya proyek itu apa sih? Gitu. Jadi biar sampean tuh ngerti kalau ada proyek di kabupaten sampean atau di provinsi sampean itu yo sampean gerak dulu ngobrol. Lihat orang Jakarta semuanya ngerjain proyek-proyek di tempat sampean tapi sampean malah nggak tahu apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi ini bukan kuliah sing hebat-hebat nih ya ora, tapi ya intinya itu sampean tuh mengenal proyek itu jadi dilakoni itu kayak apa. Ya jadi pertanyaannya di sini tuh sebenarnya yang kita jawab di diskusi sekarang itu adalah apa ciri-ciri proyek dan terus apa yang dimaksud menyelesaikan proyek ini jadi piye. Apa yang dimaksud itu apa proyek itu dianggap selesai. Ya sampean umpamanya gini ya, sampean punya rumah makan Padang lah umpamanya, serapopo sampean mau Papua tapi itu rumah Padang ya rapopo, upo konco sampean gitu ya. Nah ini sampean kan kalau punya punya warung gitu, punya rumah makan Padang itu kan ya sampean malamnya atau pagi-pagi banget itu belanja terus nanti dimasak terus nanti siangnya pas jam buka dibuka kalau ada yang beli diladeni nanti kalau udah selesai anu tutup tuh nanti sampai istirahat tidur besok ulangi lagi itu setiap hari begitu setiap minggu begitu setiap bulan begitu pokoknya berulang terus itu itu namanya operasional rutin jadi itu berulang gitu. Nah tapi kan misalnya nih, sampean warung Padang sampean tuh dapat orderan untuk nyediain catering buat pernikahan umpamanya. Ono wong Padang sing nikah di situ, umpamanya sampean sampean dapat orderan untuk menyediakan cateringnya di situ. Ya, ini kan dengan orderan begini kan bukan setiap hari tuh. Tidak setiap minggu, tidak setiap bulan juga. Orderan gini yo kayak gitu tuh ya cuman sekali itu. Jadi waktunya sudah tertentu, bukan sesuatu yang diulang-ulang. Dan nanti kalau ada orderan lagi, ya itu proyek lain lagi gitu ya. Jadi utamanya proyek itu cirinya adalah waktunya tertentu, tidak berulang. Jadi bedanya dengan operasional tadi itu adalah dengan operasional yang rutin tadi itu, kalau proyek itu waktunya tertentu. Ya, itu ciri pertama ya waktunya tertentu. Lah, sampai nanti kalau misalnya dapat orderan kayak gini tuh kan, yo nggak sembarangan semaunya sampean mau nyediain apa kan enggak tuh. Pasti sudah sampean bicarakan dulu nanti lauknya itu opo, jumlahnya berapa, tamunya, nasinya harus berapa, kalau ada makanan kecil opo gitu kan pasti sudah tertentu jumlahnya berapa gitu tuh artinya lingkup kerjanya itu sudah tertentu gak bisa sampai improvisasi dewi saat dewi sampean gitu sampean nggak bisa menentukan sendiri semaunya jadi lingkup kerja itu sudah tertentu atau kadang itu disebut lingkup supply gitu ya kalau supply itu kalau barangnya kalau lingkup kerja itu pekerjaannya. Nah kalau yang misalnya catering itu yo sampai kerja menyediakan apa sih ini jadi pelayannya jadi tukang cucinya iya tuh itu juga kerja tapi nih misalnya lauknya apa rendang 300 biji terus perkedel 500 biji umpamanya gitu itu lingkup supply salah penting lah yang penting lingkupnya itu sudah tertentu dan nanti kalau sudah dibicarakan lingkupnya itu begitu pada tanggal itu kan sampean juga pasti
mengajukan harga sekian dan disepakati tuh ya ketemunya harganya berapa gitu. Nah kalau sudah begitu kan duitnya sudah terbatas, umpamanya tamunya ini 500, ini ordernya itu 50 juta umpamanya loh ya. Jadi itu sudah tertentu juga, duitnya itu sudah tertentu. Sehingga karena harganya 50 juta itu kan sampean pasti yo ngerjainnya yo nggak bisa sembarangan, pokoknya semuanya dibeliin yang bagus yang ini, terus akhirnya nanti biayanya jadi 60 juta kan sampean rugi gitu. Sampean pasti bikin anggaran dari harga itu tuh, umpamanya saya pengen badi 5 juta umpamanya gitu ya. Jadi anggaran sampean untuk ini semua, untuk catering, proyek catering ini adalah 45 juta. Yang 5 juta itu jadi keuntungan sampean umpamanya ngono. Jadi ciri-ciri dari proyek itu ya, maksudnya proyek yang berhubungan dengan bisnis itu ya, tiga ini itu selalu ada waktunya tertentu, lingkupnya tertentu, dan anggarannya tertentu. Dan misalnya apa tuh contohnya kayak apa, umpamanya IKN gitu ya, sing gede lah. Sama dia IKN tuh apakah waktunya tertentu? Dulu ini 2022 sampai 2024 ini yang periode pertama. Nanti periode kedua 2025-2029 yang nanti masanya Pak Prabowo ini gitu. Nah ini yang masa yang pertama itu lingkupnya apa saja? Ini loh, lingkupnya itu adalah infrastruktur dasar. Itu infrastruktur, selesai infrastruktur itu apa wae, penyediaan air minum, tenaga listrik, informasi komunikasi, internet dan sebagainya kuwi, terus persampahan, air limbah, itu lingkupnya itu sudah tertentu. Ya toh? Nanti yang lain juga gitu, lihat aja yang bawahnya ini misalnya sarana utama, istana kepresidenan, perkantoran, perumahan dan sebagainya itu sudah ditentukan apa saja yang harus selesai di tahap pertama 2022 sampai 2024 itu. Terus nanti pemindahan ASN, terus inisiasi guys. Pokoknya lingkupnya itu sudah ditentukan. Ngerti lah sama ini. Jadi waktunya tertentu, lingkupnya tertentu. Nah terus anggarannya ya sama dulu. Bu Sri Mulyani sudah menyediakan anggarannya berapa? Misalnya untuk IKN tuh tahun 2022 itu 5,5 triliun, 2023 27 triliun, 2024 39,6 triliun. Jadi setiap tahun itu sudah dikasih anggarannya. Jadi kelihatannya bahwa ini sebuah proyek membangun ibu kota negara itu waktunya tertentu, lingkupnya tertentu, dan anggarannya tertentu. Itu sebagai pemilik proyeknya, pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian PUPR, umpamanya gitu ya, Kementerian PUPR itu sudah menetapkan ini semua, sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa ini segini lingkupnya ini itu sudah tertentu semua. Maka jelas bahwa proyek IKN ini jelas proyek, ciri-cirinya yang tadi itu waktu, lingkup, dan anggaran. Lah kok sing gede-gede gitu mas, ini sing cilik-cilik ono enggak? Itu tadi kan pemerintah gitu ya. Sekarang sebagai kontraktor umpamanya gitu ya, ini sebagai misalnya Waskita Karya ini. Misalnya Waskita Karya ini lingkupnya apa? Bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 4. Iki gambare koyo ngene iki gitu.
itu kan lingkupnya itu sudah tertentu tuh. Ya waktunya kapan harus selesai loh. Waktu pelaksanaan 660 hari kalender. Menurut itu enggak, kalender itu maksudnya pas hari kerja tok sing dihitung. Bukan eh hari kalender itu hari semua hari dihitung, libur ya dihitung. Pokoknya 660 hari itu selesai semua. Nanti waktu pemeliharanya berapa? 360 hari. Jadi misalnya bangunan itu udah selesai, itu nanti masih ada pemeliharaan setahun lagi, menjamin bahwa eh, itu bisa berjalan bagus itu bangunannya. Jadi waktunya sudah tertentu, tadi itu 2022 sampai 2024 tadi ya 660 hari ini. Terus lingkupnya sudah tertentu juga, apa aja sih pembangunan ini bla 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 dijelaskan bahwa gedung kementerian koordinator itu semuanya sudah dijelaskan, lingkupnya itu sudah tertentu. Lah anggarannya gimana? Ini loh, duitnya itu juga sudah tertentu, dalam hal ini 735 miliar lebih sekian. Nah, itu kan nilai kontrak. Nah, anggarannya ya kita itu pasti nggak semuanya dipakai untuk itu. Pasti dia pengen punya badi atau punya laba. Misalnya diambil 10%-nya untuk laba umpamanya gitu ya. Jadi itu 735 itu diambil 73 miliarnya itu untuk laba waskita karya, contoh misalnya gitu. Jadi nanti akan sekitar 600 berapa itu ya, 660 lah misalnya gitu ya, 660 miliar itu anggarannya. Pokoknya 660 itu harus cukup. Nah orang kok waskita rugi. Jadi waktu lingkup dan anggaran itu jelas untuk waskita karya. Ini yang ngerjain di IKN. Nah contoh yang lebih kecil lagi kalau orang mas, sampai lihat inilah misalnya pemerintah Kabupaten Pati kerjaannya apa tuh, proyeknya apa? Ada proyek pembangunan drainase. Jadi kawenan pokoknya kalau hujan itu biar langsung kering gitu, enggak bambek di jalan itu di banjir gitu. Jadi gimana biar kalau hujan itu selalu langsung kering, nggak ada banjir. Lingkupnya apa ini loh, ruas pembangunan drainase ruas jalan Teluk Gawung Lahar Kecamatan Teluk Gawung Kabupaten Pati. Ya mungkin sepanjang jalan Teluk Gawung Lahar itu misalnya berapa kilometer gitu, contohnya ini gawe drainase. Terus nanti itu lingkupnya kan sudah jelas, waktunya ada enggak? Ini loh waktunya, dimulai 2 Juni 2022. Selesainya kapan? 30 Agustus 2022. Jadi 90 hari kerja. Jadi waktunya jelas, lingkupnya jelas, dan anggarannya piro lah iki lho ana duite. Harganya itu segitu, 198 juta. Itu sudah termasuk PPN, yaitu PPN misalnya 10% lah, misalnya kita hitungnya 10% gitu, berarti yang 19,86 juta itu untuk pajak aja. Dan nanti anggarannya berapa? Yaitu sesudah dikurangi pajak yang ini, itu kan misalnya 198 kurangi 19, sekian, misalnya 170 lah umpamanya gitu ya, 170. Mungkin Mbak Dini ngambil 10% 17 juta. Lah sisanya itu yang jadi anggaran untuk proyek ini oleh CV Anugrah Putra.
Jadi harga ini itu jadi anggarannya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, tapi untuk CV Anugerah Putra itu nanti masih dikurangi pajak dulu sama keuntungan yang mau diambil, biasanya misalnya sekitar 10% gitu. Jadi sesudah dikurangi itu yang sisanya itu yang jadi anggarannya. Gimana caranya dengan uang yang itu tuh cukup ben proyeknya selesai dan Badine tetap ono gitu loh. Ya sih, sampean mungkin ya. Jadi ciri dari proyek yang terkait bisnis atau pemerintahan itu selalu ada waktu, lingkup, dan anggarannya. Nah, ini nanti gitu ya. Karena cirinya itu adalah tiga ini nanti juga sekaligus akan jadi sasaran proyek. Jadi umpamanya ini, kapan proyek itu harus selesai? 30 Agustus. Jadi ini dari sisi waktu ya harus selesai 30. Waktu yang ini tuh jadi sasarannya. Jadi berapa lamanya atau harus selesai kapan tuh akan jadi sasarannya, harus tepat waktu, ya kan? Selesainya harus tepat waktu. Nanti anggarannya gimana? Nanti juga harus tepat anggaran, ya toh? Karena ada anggarannya, tepat anggaran. Dan nanti kalau untuk lingkupnya ini kan harus selesai gitu ya. Lingkup itu harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di situ. Umpamanya bikin drainase ya nggak sembarangan bikin kalengan ya udah. Mungkin nanti ada terus bahannya itu batu bata, atau bata ringan, atau pakai acetak atau apalah pokoknya gitu. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi menyelesaikan lingkup sesuai persyaratan itu yang disebut sebagai mutu. Jadi proyek itu harus tepat mutu. Artinya apa? Proyek itu harus selesai semua lingkupnya sesuai persyaratannya. Jadi mutu itu ya, bukan kinclong koyo emas gitu ya ndak. Misalnya kalenan dibuat kinclong koyo emas ya ndak gitu. Intinya adalah kalenan itu selesai sesuai lingkupnya dan persyaratannya apa, dibuatnya dari pracetak misalnya, yaitu nanti kalau sudah jadi sepanjang jalan Telogowo dan bahannya sesuai dengan itu selesai gitu. Jadi proyek itu harus tepat mutu, tepat anggaran, tepat waktu. Saya sampai pengen tahu nih loh, misalnya untuk yang IKN misalnya gitu ya, itu dari sisi PUPR bagaimana, dari sisi pemerintah. IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, wis podo ae itu. Kayak tadi itu. Jadi isinya itu tiga ini tuh yang utama. Nah ini kan pemerintah. Nah sekarang umpamanya untuk yang Berantas Abipraya misalnya. Berantas Abipraya itu salah satu kontraktor di sana. Ini BUMN. Berantas Abipraya itu dapat misalnya proyek ini infrastruktur jalan, mungkin jalan tol apa lah, jalan di sana di IKN gitu. Apa yang akan dicapai? Tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, podo ya. Jadi tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya itu adalah sasaran minimum dari proyek. Jadi sasaran yang akan dicapai itu tepat mutu, itu artinya lingkupnya selesai sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Tepat waktu itu artinya sesuai dengan batas waktunya. Tepat biaya atau tepat anggaran sesuai dengan anggarannya.
Jadi 3 itu adalah sasaran minimum. Nah, mau nambahin sasaran lain ya boleh-boleh aja. Namanya yang punya proyek katanya boleh-boleh aja. Umpamanya di sini ditambah tempat administrasi, tempat bisa-bisa aja. Tapi yang minimum dan selalu ada itu adalah tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya atau tepat anggaran. Nah, jadi yang namanya menyelesaikan proyek itu apa? Yo mencapai tiga-tiganya ini. Jadi proyek itu disebut selesai itu kalau mutunya, lingkupnya itu sudah selesai semua sesuai persyaratan. Tapi bukan berarti sampai misalnya bikin, kalau misalnya Habib Raya ini bikin jalan terus nih jalannya sudah bisa dilewatin gitu, apakah itu sudah bisa dianggap selesai? Belum. Akan dicek apakah dia tepat mutu atau tidak. Umpamanya bahan aspalnya lebih tinggi, ketebalannya umpamanya 2 cm, mobil umpamanya itu dicek kok 1 cm, perbaiki harus jadi 2 cm umpamanya gitu. Lebar jalannya dicek apakah benar, ini misalnya 6 meter, dicek kok 6 meter, oke gitu. Itu nanti akan dicek semuanya satu persatu. Kalau semua lingkup itu sudah dicek sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, baru itu dinilai selesai. Apakah itu sudah kemudian proyek selesai? Belum. Selesainya adalah kalau sudah ada berita acara serah terima. Jadi umpamanya ini Wika bikin istana negara, istana negara ini udah magrong bisa tinggu, bisa orang bisa tidur di situ, bisa dipakai kerja sama Pak Presiden. Gak peduli apakah sudah ada berita acara serah terimanya atau belum gitu. Jadi sampai itu disebut proyek sampai itu selesai itu kalau sudah ada berita acara serah terima, hasil dari proyek sampean itu sudah diserah terimakan, ada tanda tangannya. Karena orang tidak akan tanda tangan kalau ini belum jadi itu. Misalnya bikin istana negara, waduh jendelanya ini masih kretek mau nih, nggak akan ditandatangan, perlu dicek semua sesuai ini, baru Pak Menteri atau pejabat siapa yang itu bisa menandatangani berita acara serah terima. Jadi dan ini persemian ini upacaranya doang, tapi ini secara resminya itu ya sampai urusannya adalah mendapatkan berita acara serah terima hasil proyek. Dan berita acara serah terima itu ditandatangani kalau semua lingkup sudah selesai sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, atau istilahnya mutunya sudah diterima. Jadi menyelesaikan proyek itu sampai berita acara serah terima sampai dapatkan. Karena dengan berita acara serah terima ini nanti sampai baru bisa menagih pembayaran terakhirnya. Sampai belum dapat berita acara serah terima ya gak iso, sampai gak bisa menagih duit. Menurut intinya jelas.